Nanti saya melihat sebuah loophole juga dari pandangan geopolitik Soekarno ini nanti dikaitkan dengan Dwi Tunggal dengan Hatta, ya. Sehingga ini agak timpang saya lihat disertasi ini. Bung Karno telah menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang bersifat kemerdekaan politik, walaupun mungkin juga masih bisa dipertanyakan sekarang ini sudah berdaulatkah secara politik dalam konteks internasional. Menurut saya gejala-gejala neo-imperialisme, neokolonialisme itu sangat kentara di era reformasi ini gitu. Bung Karno telah mengawinkan pandangan-pandangan geopolitik barat, timur, dan sintesis dari Bung Karno sendiri. Saya kira ini perlu dimasukkan dalam kurikulum Lemhanas ya, Mas Hasto, disertasi ini. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, kita masih berada dalam diskusi disertasi Hasto Kristianto yang sangat menimbulkan gagasan-gagasan baru. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana ahli politik ekonomi Indonesia dari IPB, Institut Pertanian Bogor, Profesor Didin Damanhuri, itu merasa sangat terangsang dengan membaca disertasi Hasto Kristianto tentang pandangan geopolitik Bung Karno. Karena itu, sebagai ahli politik ekonomi, Profesor Didin Damanhuri kemudian bukan saja berusaha ya memberikan pandangan yang bersifat eksploratif, tetapi juga mulai ya melihat persoalan-persoalan ya politik ekonomi Indonesia dewasa ini dengan mengacu kepada konsep dan cita-cita dari Bung Karno itu sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin yang pertama itu apresiasi pada kopi ya. Jadi Fahri Ali ini membuat tradisi baru di era digital, seperti di Champs-Élysées waktu ada Renaissance Eropa itu. Ini harusnya pujian seorang temen aja nih. Harusnya ini malam ini adalah kongko-kongko intelektual yang harus menghasilkan perubahan Indonesia. Yang kedua, tentu saja apresiasi pada Dr. Hasto, di mana pembicaraan para The Founding Father ini telah dimulai. Kita membayangkan nanti ada sebuah disertasi tentang Bung Hatta sebenarnya, walaupun mungkin sudah ya. Tetapi nanti saya melihat sebuah loophole juga dari pandangan geopolitik Soekarno ini nanti dikaitkan dengan Dwi Tunggal dengan Hatta, ya. Sehingga ini agak timpang saya lihat disertasi ini. Maka nanti kita akan dengarkan mungkin sebuah disertasi tentang Hatta, karena nanti pandangan geopolitik yang bersifat internasionalisme dari Soekarno ini sangat penting sampai hari ini pun, sehingga tadi Profesor dari UI ini juga mengingatkan tentang betapa G20 pun gitu punya kaitan terhadap pandangan Soekarno ini gitu. Nah, tetapi pandangan geopolitik yang bersifat internasional itu harus dikawinkan dengan pandangan tentang transformasi kolonial ke nasional secara ekonomi. Jadi Bung Karno telah menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang bersifat kemerdekaan politik, walaupun mungkin juga masih bisa dipertanyakan sekarang ini sudah berdaulatkah secara politik
dalam konteks internasional. Tapi yang paling absen sepanjang sejarah pasca kemerdekaan adalah tesisnya Bung Hatta ini, yaitu transformasi struktural kolonial kepada nasional. Jadi kemandirian ekonomi atau berdikari menurut Bung Karno dalam Trisakti itu yang diterjemahkan oleh Bung Hatta sebagai transformasi struktur kolonial pada nasional, itu sampai hari ini belum terjadi. Jadi kemerdekaan ekonomi di Indonesia ini belum terjadi. Itu yang pertama catatan saya. Jadi kita juga nanti akan membayangkan mungkin disertasi tentang Sultan Syahrir, tentang Nasir, dengan integralismenya itu. Kemudian tadi bincang-bincang tentang Haji Agus Salim misalnya juga, dan lain-lain sebagainya. Jadi disertasi Mas Hasto ini tentu saja menghadirkan kembali tentang, saya kebetulan 15 tahun di Lemhanas begitu, walaupun ekonom tapi bergaul dengan teman-teman TNI seluruh angkatan. Jadi di Lemhanas itu kebetulan soal geopolitik itu salah satu core ya, kurikulum itu. Nah, kesan saya bahwa yang telah ditulis dalam disertasi Mas, apa yang disebut dengan, saya lengkapnya kira-kira geopolitik kritis lah gitu ya, yang Bung Karno telah mengawinkan pandangan-pandangan geopolitik Barat, Timur, sintesis dari Bung Karno sendiri. Saya kira ini perlu dimasukkan dalam kurikulum Lemhanas ya, Mas Hasto disertasi ini saya usulkan nanti sudah jadi buku, karena pandangan kritis geopolitik ini saja bukan itu, tetapi karena pertautan sekitar belasan tahun itu, yang saya, apakah pandangan geopolitik itu lahir dari sebuah paradigm, ideologi, atau ideologi itu atau paradigm itu bisa menghasilkan pandangan geopolitik tertentu. Iya, iya, betul. Nah, jadi pandangan Soekarno tentang geopolitik yang anti imperialisme dan kolonialisme yang hari-hari ini itu harus dihadirkan kembali menurut saya, karena terutama di era reformasi ini kita absen tentang pandangan neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang mewujud di dalam implikasi berbagai kebijakan. Maaf, ini ada Menko Polhukam. Ya. Menurut saya, gejala-gejala neo-imperialisme, neo-kolonialisme itu sangat kentara di era reformasi ini gitu. Saya kira secara empiris, mungkin karena tidak ada waktu, saya bisa menyebutkan itu. Dan jarang sekali orang membahasnya. Bagaimana implikasi terhadap proses marginalisasi, sang Marhaen yang makin termarginalisasi. Jadi saya laporkan sedikit saja bahwa di data Bank Indonesia, maaf, kepada siapa lapornya? Ke Mahfud ya? Ke semua tentu saja. Semua. Ternyata di era pandemi ini mereka yang akunnya di atas 10M, 100M, bahkan triliun, itu quantum leap kenaikannya. Tapi mereka yang di bawah 1 miliar 1 juta itu mengalami penurunan. Ini satu bukti bahwa gejala neo-imperialisme, neo-kolonialisme ini di era baru ini terjadi gitu menurut saya. Apa yang kemudian orang bicara tentang oligarki, Jeffrey Winter dengan ukurannya tentang material power index. Saya menghitung sendiri yang terakhir ini 2014 itu Jeffrey Winter mengatakan itu 650.000 kali gapnya. Jadi 40 orang terkaya dibagi dengan income per kapita. Kemudian 2020 sudah jadi 750.000 kali. Terakhir tahun 2022 sudah 822.000 kali. Masya Allah.
itu memperkuat tentang data Bank Indonesia tadi. Iya, iya, iya. Jadi gejala neoimperialisme, neokolonialisme di era digitalisasi makin dahsyat. Untung ada Jeffrey Winters yang memberi metodologi memahami tentang gap itu, tentang ketimpangan itu gitu. Karena kalau rasio Gini itu ya 0,38 gitu ya, itu seperti ketimpangan sedang. Tapi kalau lewat material power index itu dahsyat itu ketimpangan itu. Nah, itu satu. Yang berikutnya catatan saya adalah bahwa para pemikir pemikir kebangsaan di era the founding fathers itu kan luar biasa hebat, visioner dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan saya, banyak pemikir dunia lain, apakah itu Barat, Timur, Asia, itu pandangan-pandangan visioner yang besar itu telah mewujud dalam perilaku kebangsaan mereka. Sebut saja Swadesi yang tadi dicatat oleh Mas Erlangga. Saya 2 minggu di sana memimpin rombongan Lemhanas. Itu perilaku birokrasi. Memimpin kemana? Ke India? Ke India. Oke, iya. Perilaku birokrasi, perilaku pemerintahan, industri dan sebagainya, yang disebut dengan kemandirian itu terjadi. Dan perilaku yang disebut dengan birokrat yang tidak greedy gitu, itu kelihatan sekali menterinya kayak apa. Dan jadi kalau orang mau kaya ya jadi pebisnis gitu loh, pengusaha pilihannya. Tapi kalau orang pemerintahan kelihatan sekali. Jadi Swadesi itu terjadi di dalam kehidupan nyata gitu. Dan kemudian di dalam kemandirian teknologi dan industri gitu. Dan bahkan perekonomian. India nanti akan meloncat dalam trajektori kira-kira tahun 2045. Itu sudah melewati setelah China nomor pertama, kemudian Amerika masih nomor 2, tapi India sudah nomor 3 gitu. Dengan tingkat relatively kemandirian perekonomian, industri dan teknologi yang jauh lebih melompat dari negara kita yang notabene waktu konferensi Asia Afrika, Jawaharlal Nehru dengan Soekarno itu dalam setara gitu loh. Ketika konferensi Asia Afrika itu memimpin gagasan tentang dunia ketiga, proses dekolonisasi terjadi di mana-mana. Soekarno yang memimpin, Nehru itu follower. Soekarno ya? Soekarno yang memimpin. Iya. Nehru. Tetapi ketika realisasi berikutnya, India yang memimpin sekarang, jauh Indonesia gitu kan, begitu. Yeah. Begitu juga Jean-Jacques Rousseau misalnya tentang pandangan sosialisme demokrasi terwujud. Ada negara Skandinavia, ada Prancis, ada Jerman dan sebagainya. Kemudian NEP, New Economic Policy-nya Mahathir tahun 70 terjadi sekarang. Pribumi meloncat gitu. Kemudian Meiji dengan pandangan-pandangan tentang restorasinya itu terjadi sekarang. Tentu saja Korea Selatan ya. Nah, kelemahan bangsa kita mungkin untuk kita sendiri adalah mendeliver gagasan-gagasan besar itu menjadi konkret terhadap rakyat. Ini yang saya kira kelemahan kita semua. Kelemahan the founding father juga yang berlanjut sampai hari ini, sehingga yang terjadi sekarang di segala pandangan besar tentang the founding father hampir tidak ada yang terwujud. Bung Karno tentang Trisaktinya mana? Berkepribadian dalam kebudayaan. Misalnya yang ketiga itu. Maaf, kecolongan nih RUU KUHP. Apakah orang Asia yang Rusia saja tidak menerima LGBT gitu. Maaf kalau saya beda pandangan teman-teman yang human right, individual human right, itu tidak menjadi masalah pidana kan? Gitu loh. Dan lain-lain. Tokohnya kalau soal kemandirian ekonomi Bung Hatta, kemudian politik itu Soekarno. Tapi
tokoh kebudayaan yang menerjemahkan trisaktinya berkepribadian dalam budaya itu siapa? Siapa wakil kebudayaan yang dan seperti apa? Itu konseptualisasinya seperti apa? Gitu. Misalnya Jepang jelas itu punya distingsi di Charles Johnson tahun 72 itu membuat disertasi dari Princeton 2 tahun kira-kira, terbitnya tahun 92, itu jelas sekali Jepang itu punya distingsi terhadap komunisme, terhadap liberalisme, terhadap sosialisme demokrasi sendiri pun, dengan segala kepribadian sampai masa kini dengan anak-anak mudanya. Bahkan dikonfrontasikan dengan Korea Selatan sekalipun. Apakah Korea Selatan dengan K-pop punya siklus hidup yang panjang? Ada orang atau para ahli yang mengatakan akan pendek, karena Jepang akan jauh lebih panjang. Itu adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Sampai B.J. Habibie mengatakan demokrasi sekalipun adalah konsensus skenario of democracy yang berbeda dengan ala Amerika maupun ala Eropa. Nah, dan kemudian kemudian ekonomi. Saya kira dengan Malaysia saja kita agak ketinggalan gitu loh. Misalnya otomotif gitu. Otomotif. Sudah tahun 90 dia mempunyai paten tentang walaupun itu dia mengkombinasikan antara Jepang, kemudian Inggris dan Prancis ya menjadi satu prototipe. Jadi kelemahan kita adalah mewujudkan gagasan-gagasan besar itu di dalam arti konkret pemerintahan, bisnis maupun civil society. Nah, terakhir yang saya catat bahwa Bung Karno punya gagasan atau mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara maritime ya, maritime state. Dan seharusnya seharusnya kata saya dalam disertasi Mas Arso ini diingatkan tentang laut sebagai frontier, bukan sebagai belakang rumah. Harusnya kata Bung Karno, Indonesia menjadi negara maritime kalau ingin kuat. Nah, tetapi sejak awal, terutama sejak Soeharto ya, kita konsentrasi memang ke daratan. Jadi seluruh interpretasi pembangunan ekonomi itu continental based development. Barulah Jokowi mencoba ya di dalam pemerintahan periode pertama tentang tol laut, tentang poros maritim dunia, walaupun hati-hati dengan poros maritim yang dirintis oleh China. Jangan sampai kita hanya sekedar menjadi perpanjangan dari jalur sutra. Betul, Din. Sekedar itu. Tetapi begitu sulitnya bagaimana mengkonkretkan agar laut yang 70% itu di dalam seluruh wilayah ini itu menjadi kekuatan. Untungnya memang Jokowi membatalkan jembatan Selat Sunda ya. Yang itu refleksi dari continental development. Sebenarnya Habibie yang telah berusaha menerjemahkan bagaimana transportasi laut itu dengan kemandirian kapal-kapal laut yang ada di Surabaya gitu. Tapi kemudian IMF menginterrupt seluruh proyek Habibie, termasuk yang nantinya ke teknologi maritim. Dan yang terakhir catatan saya kepada Mas Harso ini tentang pandangan tahun 50 ya, saya kira itu bahwa Asia Pasifik menjadi pivot dunia ya, dan Nusantara sebagai pivot Asia Pasifik. Yang saya surprise adalah sudah membayangkan bahwa Jawa dan Bali ini pusat riset dan lumbung pangan gitu. Itu
kemudian Mas Dawam ya yang Ya. menyebut kembali. Ya. Kemudian Itu Bung Karno itu ya. Bung Karno. Hebat, hebat. Nah, kemudian Kalimantan sebagai pusat pemerintahan dan militer, apa ada hubungannya dengan IKN sekarang? Karena saya nggak ngerti itu. IKN ya. Ya, apa? Ya. Kemudian ya, koridor strategis ya. Kemudian Sulawesi sebagai lumbung pangan, kemudian Sumatera pusat perkebunan, kemudian nah, di situ saya kira sebenarnya masih relevan menurut saya. Seperti Jawa yang sudah habis nilai ekonomisnya dari daratan itu, tidak seharusnya meneruskan menjadi center lumbung pangan kan, tetapi Jawa menjadi pusat riset pangan. Itu yang Mas Dawam katakan. Oke, ya. Itu ya. Jadi kemudian pangan berada di luar Jawa, walaupun mahal, tapi risetnya ada di Jawa gitu. Ya. Tapi kemudian ini yang kontroversial, apakah betul Pak Mahfud Kalimantan itu pusat militer dan pusat pemerintahan dan militer? Ini hubungannya dengan IKN. Ya memang kalau di kota yang sebenarnya bukan Penajam Utara ya. Dulu itu adalah Kalimantan Tengah ya, yang ibu kotanya Palangkaraya itu kalau kita lihat kan sudah terstruktur sedemikian disiapkan sebagai sebagai ibu kota baru gitu sebetulnya sejak tahun 65. Nah, tapi persoalan sekarang ini saya kira memang harus direinterpretasi karena memang persoalan-persoalan geopolitik juga. Apakah itu relevan? Kalimantan menghadapi persaingan Laut Cina Selatan antara China dan Amerika, lalu kemudian ibu kota ada di sana. Itu masalah reinterpretasi baru gitu. Very good, Din. Very Dan good. apakah karena kemudian katanya kalau teman-teman militer mengatakan bahwa cepat sekali itu dijangkau oleh satu rudal sekalipun gitu. Kalau di Penajam Utara itu. Jadi itu mungkin yang harus dipikirkan kembali, apakah IKN itu dari sisi fiskal, dari sisi moneter, dari sisi militer, sehingga saya membayangkan tidak seharusnya mungkin seluruhnya menjadi ibu kota negara. Cukup mungkin kayak seperti Malaysia dengan Putrajaya, lalu kemudian ibu kota negaranya terlalu penting untuk menjadi sasaran militer maupun rivalitas antara Amerika dan China gitu. Very good, Din. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan di sesi akhir ini tentang hubungan konferensi Asia Afrika, bangkitnya Asia New Industrial Countries, Asian Countries, dan akhirnya WTO. Jadi Mas Hasto, salah satu analisis yang mengatakan bahwa sebenarnya inspirasi konferensi Asia Afrika tidak hanya dekolonisasi dunia ketiga, tetapi yang menginspirasi kemudian South North Dialogue yang itu dilakukan tiap tahun, akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi kepada PBB agar negara-negara maju menyumbangkan 1% PDB-nya untuk rasa bersalah kolonialisme itu untuk membangun negara-negara berkembang. Dan kemudian memang tidak ada yang 1% ya, kecuali Prancis 70%, 0,7% maksud saya. Banyak negara yang di bawah. Tapi kemudian yang ingin saya katakan bahwa
setelah development decade dari PBB itu, kemudian muncullah kebangkitan Asia sebagai negara industri baru. Itu. Karena mengapa? Karena salah satu tuntutan North-South Dialogue itu adalah agar negara maju membuka pasarnya untuk negara-negara yang disebut most favored of nation, yaitu negara yang mampu menjadi negara industri negara industri baru lah, katakan gitu, infant industry. Dan ternyata berhasil. Kemudian ada yang disebut dengan 9 negara Asian Miracle itu. Kemudian saking berhasilnya pasar Eropa maupun pasar Amerika, dikala Reagan memerintah, itu defisit Amerika untuk ekspor negara-negara hasil industri dari Asia, termasuk dari Indonesia walaupun itu elementer kayak radio dan sebagainya, itu double defisit, yaitu defisit defisit anggaran dan neraca berjalan, itu 500 billion US dollar. Disitulah Reagan kemudian dengan penasihat ekonominya untuk bagaimana merevans keberhasilan negara dunia ketiga yang dibuktikan oleh negara-negara Asia dengan sebagai negara industri baru itu untuk menyetop dialog utara selatan itu dan mengusulkan agar dibentuk yang disebut dengan WTO. Jadi WTO adalah tidak netral seperti kalangan-kalangan ekonom yang neoklasik, tetapi penuh dengan sebuah katakanlah revans agar eksplosi hasil industri negara baru Asia itu yang ke Eropa maupun ke Amerika ini menimbulkan defisit negara-negara maju itu dibalik untuk mempertahankan hegemoni ekonomi, tentu saja politik dan militer gitu. Dan disitulah globalisasi terjadi. Nah, jadi globalisasi memang sejak tahun 90 sampai katakanlah mulai pudar setelah China masuk sebagai negara yang mendekati kekayaannya Amerika itu. Kemudian untuk memikirkan kembali. Nah, disitulah relevansi Bung Hatta yang absen di dalam diskursus para elit negara. Jadi ya titipan saya, Dwi Tunggal pesan tentang Trisakti, geopolitik, kemudian peran internasional dari Bung Karno yang luar biasa itu, kemudian karena absen diskursus Bung Hatta tentang transformasi ekonomi kolonial pada menjadi ekonomi nasional yang memesankan tentang kemandirian ekonomi, itu absen dalam sepanjang sejarah perekonomian bangsa ini. Sehingga kehadiran WTO dengan upaya globalisasi di Indonesia hampir tidak ada counter bahwa globalisasi itu sebagai new imperialism dan new colonialism. Nah, sehingga pandemi menurut saya adalah seperti dipesankan oleh Klaus Schwab untuk riset tentang dunia ini, perekonomian terutama, yang lebih inklusif, yang lebih berkeadilan, yang lebih sustainable, harusnya menjadi momentum negara berkembang agar pasca pandemi ini merebut kembali diskursus tentang bagaimana negara berkembang lebih lebih mandiri vis-a-vis dari negara-negara maju. Terima kasih.